Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita keseharian banget dan bagus banget. Temanya adalah ya Allah engkau di mana. Bintang tamu kita ada KKI, Masya Allah. Jamaah aku punya tayangan lagi nih. Ini parodi lucu lagi nih. Sosok yang emosi karena kecewa. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh udah hanya makin nangisnya makin kenceng tuh Bib. Karena barang-barang rusak semua ya. Ya Allah gimana aku nggak punya Baru lagi sadar. barang kayak gini baru sadar gitu kan. Tapi orang yang kayak gitu Bib ya kadang ngerasa apa ya depresi gitu Bib. Kadang kalau lagi ada kesulitan terus udah ikhtiar, udah tawakal semua tapi kayak pertolongan tuh nggak datang-datang gitu. Malah semakin kepepet akhirnya jadi kayak sedih, khawatir. Nah itu gimana Bib? Kalau misalnya udah terlanjur sedih, terlanjur khawatir, terus bagaimana cara menjaga prasangka kita yang baik kepada Allah, Bib? Siap. Aku mohon penjelasannya Habib Abdullah. Siap. Silakan. Marhaba. Izin guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam, KKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran yang sangat bagus. Kita perlu bersama-sama untuk membangun rasa dan prasangka baik kita kepada Allah. Bahkan di dalam haditsul qudsi disebutkan ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama sangkaan, mindset hamba terhadapku. Jadi kalau kita memprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala prasangka yang baik, datangnya pertolongan yang baik pula. Kita perlu punya posting. Apa posting? Bukan posting ya? Bukan. Positive thinking kepada Positive Allah. thinking. Kita perlu positive thinking. Orang kita dibilang kalau kerja aja disuruh positive thinking. Apalagi positive thinking terhadap rahmatnya Allah. Kemudian pentingnya juga bagi kita untuk membangun hubungan relasi yang teramat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan menganggap bahwa ini semua adalah karunia-Nya Allah. Dan berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai terhadap satu kaum, Ia akan memberikan ujian. Kadang-kadang kita harus merasakan nikmat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sakit, kadang-kadang perlu ngomong juga alhamdulillah. Selain kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berakhir semuanya dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha terhadap apa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus suhud. Barang siapa yang enggak suka, murka, kenapa sih? Susah banget sampai tadi ngancurin barang-barang semuanya, TV-nya TV semua. Kalau penonton Islam itu indah, TV-nya jangan dihancurin ya. Jangan, kita buat nonton program yang Masya Allah ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah semuanya. Nah, itu barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan waliyadzubillahi ta'ala. Barang siapa yang murka terhadap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, dikasih melarat dan lain sebagainya. Nah, barang siapa yang murka itu jadi murkanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billahi taala. Makanya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala perlunya kita untuk menata hati kita. Tata hati kita dengan baik dan yakin bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita baik berupa ujian, nikmat dan lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tumbuh menjadi hamba-hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah. Gak ada kata sedih lagi untuk kita semua jamaah. Menata hati kita, semoga kebahagiaan di depan menanti kita dan sesegera mungkin Allah kasih semuanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, aku punya tayangan lagi nih, satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Masya Allah,
dari tayangan tadi ini KKI udah manggil-manggil aku aja. Kak, tunggu. Kenapa KKI? Masya Padahal aku tadi Allah. lagi asik ngeliat tayangan. Kenapa? Aku mau tanya nih kepada Ustadz Maulana, Iya, Kay. bagaimana Oh, caranya mau nanya. agar pertolongan Allah selalu dekat dan di saat kita sedang mengalami kesulitan gitu. Masya Allah. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Izin ya, izin Silakan, Habib, silakan, Ustaz Sam dan silakan. Kay. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah, nih harusnya kita banyak bertasbih, ingat Allah, bukan menjauh kepada Allah. Makanya kalau punya tasbih, mau nggak tasbihnya supaya lengket sama kita? Mau nggak? Mau. Kan kadang-kala kita punya tasbih tapi tidak pernah disentuh, tidak Iya. pernah dipegang, disimpan aja. Dipajang malah. Dipajang malah atau tidak digunakan. Sebenarnya tasbih ini alat untuk berzikir supaya kita bisa mengingat Allah. Sebenarnya bisa saja sih jari-jari kita, bisa saja ya Allah ya Allah. Ya. Tapi ada baiknya kalau kita pakai alat supaya memancing kita untuk bisa berzikir. Ya. Kalau orang pakai baju gamis pasti malu tuh mencuri. Pasti malu tuh karena suka malu dengan bajunya kan. Ya, betul. Pernah nggak kita lihat orang berbuat maksiat pakai tasbih? Enggak. Enggak juga kan? Pasti orang makanya kalau mau tasbihnya bagus supaya lengket sama kita, bacakan setiap butirannya ini adalah surah Al-Ikhlas. Sekali lagi, bacakan surah Al-Ikhlas jadi sudah jadi paten pemilik kita sebenarnya. Jadi jangan langsung digunakan tasbih itu. Bacakan dulu surah Al-Ikhlas supaya betul-betul tasbih itu lengket sama kita. Jadi diijazahkan dulu. Ibaratnya diijazahkan dulu. Diijazahkan dulu, ya? Iya, diijazahkan dulu. Nah, kalau pertanyaannya Keke tadi bagus banget, gimana supaya pertolongan Allah itu dekat? Yang pertama adalah tingkatkan keimanan. Orang yang beriman itu akan diberikan bantuan oleh Allah meskipun itu sesuatu yang buruk baginya, itu jadi ujian buatnya. Mau pertolongan Allah datang, dekatkan diri kepada Allah. Karena Allah yang memberikan pertolongan itu luar biasa. Dan ingat, mohon maaf, kadangkala kita tertutup karena dosa-dosa. Kita sebenarnya sudah ditolong oleh Allah, tapi kita merasa tidak ditolong. Kenapa? Karena ada dosa yang bertumpuk yang menyebabkan kita merasa tidak mendapatkan pertolongan Allah. Maka banyak-banyaklah bertobat. Apalagi kalau kita berkata, aku ingat akhirat. Kenapa? Maka banyak, caranya apa? Supaya mohon izin, saya tidak enak ya ngomongin bahwa kita harus gini harus enggak. Sebaiknya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan berkata aku sudah baik jadi tidak. Bergaul, mencari teman atau bisa jadi kita bisa membantu orang. Mohon maaf, disinilah kita akan saling mengingat untuk akhirat. Untuk mengingat akhirat cari orang-orang baik yang mengingatkan kita akan akhirat. Sehingga ada yang negur kita, ada yang ngingetin kita. Kadangkala kita tidak bisa melihat keburukan kita. Tapi yang membantu kita, mengingatkan kita keburukan adalah sahabat-sahabat kita. Maaf ya, kita tidak bisa memperbaiki kudungnya Keke sendiri ya Keke. Ya. Pasti ada butuh bantuan kan? Oh iya. Karena kita nggak sadar soalnya Karena Ustadz kita ya. tidak sadar. Oh iya, benar. Jadi orang lain yang ngeliat Jadi ya. sebenarnya netizen itu adalah penolong sebenarnya. Betul Kalau- tidak? Kalau kita lihat dari sisi Komentar, positifnya. iya sisi positifnya. Kalau ada yang komentar sama kita kayak itu pertolongan itu. Iya. Apa sih enggak apa-apa. Berarti kita alhamdulillahirabbil tidak menggaji dia Ya. untuk mencari kebaikan kita. Oh iya. Jadi kita diingetin aja terus gitu ya. Ingat terus saya makasih banyak. Makanya ingat ya. Maka sembah Allah lewat apa? Salat, sabar, tawakal. Salat, sabar, Sabar, tawakal. tawakal. Tuh 2, 3. Sholat, Salat, sabar, tawakal. tawakal. Iya, salat aja. Iya karena abudu wa iya iyyaka karena stain. nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi sembah Allah dulu baru ditolong. Baru ditolong. Mau dapat gaji, mau kerja dulu. Ya betul. Bagaimana bisa dapat penilaian kalau tidak berbuat dulu? Ya. Apanya yang mau dinilai? Anda tidak kerja, Ya. apa yang mau kertasnya kosong? Iya, habis sekarang orang tuh sibuk. Kenapa ya Allah, kenapa? Tapi lupa kalau misalnya kita sendiri harus bertobat dulu, harus dekat dulu sama Allah perbaiki ya. diri dulu. Masya Allah, berarti kita benahi diri kita Benahi dulu ya. diri. Tapi aku tertarik tuh sama tadi Ustadz Maulana bilang kalau netizen itu kadang bisa menjadi penolong. Karena kadang KKI ini dari tadi tuh mau ngebahas masalah itu terus netizen gitu. Kalau tadi kan Ustadz Maulana bilang netizen itu bisa menjadi penolong buat kita. Nah KKI punya cerita gak sih atau curhatan mengenai netizen dalam kehidupan KKI?
Kalau netizen sebenarnya banyak banget sih, Ya. Ustadz. Banyak banget kayak masalahnya contohnya apa ya? Ke kayak apa ya dibully terus kayak apa sih kok maksudnya kayak KKI dibully sama itu. ya dibully. Kayak pernah nggak merasa bahwa sebenarnya bulian itu bukan hanya menyakiti hati Keke, tapi menyakiti hati ibunda Keke kan? Iya, betul. Coba sapa ibunda. Ya lagi Halo, nonton Mama. keluarga-keluarga yang lagi nonton di rumah, Iya. keluarga di Surabaya. Iya, iya. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Makasih banyak. Aku tuh selalu kayak mikirin apa ya? Dari dulu mama aku tuh selalu kayak apa ya? Dari kecil ninggalin aku terus kayak untuk bekerja. Terus kayak banyak banget bulian di sekolahan, Itu kayak ngebuat aku tuh jadi drop, jadi kayak apa ya, terkucilkan gitu loh Ustadz. Jadi kayak ngebuat ya begitu. Oke. Pernah lihat mama nangis karena Keke Iya. dibully? Itu sakit banget sih kalau misalnya mama nangis. Sakit banget sih Ustadz. Sakit Coba banget. ucapkan terima kasih sama mama. Makasih banyak mama udah Mamanya mama. merawat aku, mendukung aku. Oke, terus maaf ya aku agak dekat ya, oke. Iya. Keke, mohon izin, mohon maaf. Kalau bisa Keke, tadi lihat tayangan anak bayi tadi, anak kecil tadi yang sudah ditinggal orang tua. Iya. Maaf ya, kita ini manusia dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kalau suatu saat nanti Keke akan ditinggal atau mungkin Keke akan nanti hidup dengan keluarga Keke sendiri, jauh dari mama. Aku nggak bisa sih kalau ditinggalin karena dulu pas waktu kecil aku tuh selalu ditinggal sama mama, aku selalu ditinggal, sampai aku dibully, aku tuh nggak punya orang tua, nggak punya keluarga. Keluarga. Satu-satunya yang senantiasa membela Keke, mendoakan Keke adalah mama kan. Mama dan dulu itu sebenarnya ada nenek aku yang selalu Nenek ya. yang selalu ada buat aku. Oke, Islam Tinda. Ya. Kita Dan alhamdulillah sambut kali ini mama. ada mamanya KKI di Mamanya sini Keke, juga. Keke, Hadir di peluk sini. mama, Kek. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang mau KKI sampaikan ke mama mumpung ada mama di sini? Ngomong. Mesti maafin lah. Atau mama ada yang mau disampaikan ke KKI? Enggak. Mama selalu maafin kok. Masih sadar. Makasih Ama. Mama, apa yang membuat Mama kuat? Buat jamaah yang ada di rumah, silakan kita dengarkan wejangan dari sosok mamanya Keke. Silakan. Ma. Kuat dalam segi Dek- apa? ya. Kuat dalam Buat segi Keke yang selama berkarir seperti ini, kan banyak bulian dan sebagainya. Silakan. Komentar-komentar orang, silakan Mama. apa? Saya kalau komentar, kalau masalah komentar saya sebenarnya kalau saya nggak kuat ya. Cuma saya kasihan juga sama anak saya gitu ya. Siapa yang mau nyemangatin dia sementara banyak sekali yang ngebully dia gitu ya. Saya yang selalu di sampingnya gitu. Jadi saya selalu nguatin dia gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mah, sekali lagi kami juga dari tim Islam Tinda mengucapkan banyak terima kasih Mama. Luar biasa, Sama-sama. jauh-jauh dari Surabaya ya ke sini. Iya sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Kuat ya. Mama itu selalu ada buat aku. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Keke akan kasih sama Mama? Apapun aku akan kasih. Bahkan semuanya yang aku miliki akan aku kasih ke mama. Masya Allah, tabarakallah. Nih buat orang-orang yang ada di rumah nih yang lagi nonton. Nek Keke luar biasa, Masya Allah tulusnya orang tua dan Keke luar biasa hubungannya. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini juga KKI sudah membanggakan orang tuanya dengan apa yang sudah dicapai Dengan KKI apa saat yang sudah ini ya. dicapainya. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.